masih dari turnamen online Champion Chess Tour seri ketiganya Grand Slam Master 2024. Nah, tadi malam hanya memainkan partai di bracket bawah saja kawan, yaitu partainya Yani Puniaci menghadapi Magnus Carlsen kembali. Kali ini kawan, Yani Puniaci berhasil balas dendam, mengalahkan Magnus Carlsen di permainan Armageddon. Dan Yani Puniaci sudah ditunggu oleh Alireza sejak kemarin kawan. Sayangnya Yani Puniaci kalah oleh Alireza Firoza pada game pertama. Nah, Alireza Firoza naik kembali ke bracket atas menantang Maxim kembali. Dan ini merupakan partai grand final ketiga bagi Alireza Firoza di Champion Chess Tour 2024 ini kawan. Setelah seri pertama juga menghadapi Magnus Carlsen kawan di grand final, Alireza kalah. Seri kedua menghadapi Magnus Carlsen lagi, Alireza kalah. Nah, sekarang Alireza kembali ke grand final kawan untuk ketiga kalinya. Kali ini menghadapi pecatur asal Prancis juga kawan, termasuk seniornya lah Maxim ini. Kita tunggu saja nanti malam partai grand final ini. Apakah Alireza akan menjadi runner up untuk ketiga kalinya? Sudah 3 kali ini kawan berada di grand final. Kita tunggu saja nanti malam. Nah, untuk game yang akan kita ulas ini, tentu kita akan melihat permainan partai balas dendam Yani Puniaci versus Magnus Carlsen di Armageddon. Tidak seperti bracket atas kawan yang memainkan 4 game, di bracket bawah hanya 2 game kawan. Ya, game pertama remis, game kedua remis kawan. Nah, ini adalah permainan Armageddon, di mana Magnus menawarkan waktu sebesar 8 menit, 0,00 kawan. Yani berani 7 menit 56 detik, selisihnya cuma 4 detik, yang membuat Yani berhak untuk memilih warna buah. Dan Yani memilih warna hitam. Magnus putih mengawali dengan pion D4. Tidak bermain dengan pion E4 lagi kawan, yang mungkin akan dilanjut ke permainan Petrov Defense. Atau jika dengan Ruy Lopez kawan, maka mungkin Berlin Defense dimainkan oleh Yani. Magnus memilih pembukaan pion D4. Yani kuda F6. Pion C4. Pion E6. Kuda F3. Pion D5. Queen's Gambit Decline. Magnus melanjutkan ke bentuk Katalan sekarang pion G3. Gajah E7 kawan. Setelah gajah G2, rokade. Nah, di sini biasanya putih rokade. Magnus memilih pilihan kedua, menteri langsung ke petak J2 untuk backup pion C4-nya. Bagi kawan-kawan yang belum tahu betul jalur utama permainan Katalan seperti ini kawan. Setelah rokade putih, hitam akan merespon membuka Katalan dengan pion dipukul pion C4, baru menteri C2. Untuk coba rebut kembali, hitam mencoba mempertahankannya kawan di sini, tapi harus berhati-hati kalian saat bermain dengan pion B, maka ruang terang ini akan terbuka, diagonal terang panjang, riskan serangan discover dari gajah terang putih. Nah, biasanya dicegah dengan pion A4 kawan. Hitam melanjutkan pengembangan gajah terangnya ke petak D7, baru putih caplok pion C4. Gajah ditempatkan di diagonal terang panjang, menyediakan ruang bagi kuda ke petak D7 nanti. Nah, biasanya gajah dikeluarkan ke petak G5 di sini yang paling banyak. Kalian serang menteri terlebih dahulu. Kalau menteri ini pindah ke ruang terang, kalian serang terlebih dahulu kawan, untuk membuat pergerakan yang lain tempo kawan tentunya. Nah, menteri mundur ke petak C1, mungkin langsung saja hitam kembangkan kuda ke petak C6. Sampai di sini saja kalian bisa melanjutkan dengan langkah benteng D1 kah, pion E3 kah, atau mungkin pengembangan kuda ini untuk tempo gajah terang. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi Magnus memilih langkah kedua, menteri C2. Langsung dikonter dengan pion C5, respon utama dari menteri C2 kawan. Magnus melanjutkan dengan pion D pukul pion C5. Yani keluarkan menteri untuk coba rebut kembali pion dengan menteri kawan skak. Jika diblokade dengan gajah, tentu menteri yang ambil pion C5 langsung. Magnus memilih dengan langkah kuda C3 untuk blokade, dan Yani melanjutkan dengan pion D pukul pion C4. Kemudian di sini rokade, baru menteri ambil pion C5. Yani sementara unggul 1 pion di langkah ke-9-nya. Gajah E3 serang menteri, menteri bergeser langsung ke lajur H. Mungkin diikuti dengan pion E5, gajah mengikutinya mungkin ke petak G4 atau langsung ke petak H3 nanti ke depan. Dan Magnus menantang pertukaran kuda. Juga coba ingin rebut pion di sini. Lagi-lagi kawan, kalau kalian bermain dengan pion B untuk perkuat posisi pion kalian, harus berhati-hati, harus cermat di sini.
Ada opsi bagi hitam atau Yanepo untuk ya menolak pertukaran dengan langkah kuda bergerak ke petak D5 mungkin untuk coba ancam gajah di sini atau gajah D7 atau langsung pertukaran. Memilih gajah D7 langkah bagus dari Yanepo untuk menempatkan sesegera mungkin gajah terang untuk mengimbangi gajah Viajento putih nanti ke depan. Selepas itu kuda D7 bisa dilanjut dan putih bisa melanjutkan pertukaran langsung untuk ya mendapatkan tempo kawan. Selepas itu ya ambil pion C4 mungkin. Tapi Magnus memilih ambil pion C4. Akhirnya di sini didahului oleh Yanepo kuda pukul kuda E4. Ambil balik oleh menteri, maksud Yanepo untuk mendapatkan tempo lebih cepat kawan. Gajah ditempatkan petak C6. Nah, di sini menteri ke C2 yang terkuat kawan. Mungkin nanti disusul dengan kuda D7, keluarkan benteng AC1 atau benteng FD1. Magnus kawan memilih menterinya ke petak F5. Cukup berbahaya. Gajah sikat kuda, tidak ada yang mengawal menteri. Menteri bisa pukul menteri. Kalau menteri putih yang ambil menteri hitam, maka gajah juga bisa ambil balik. Artinya Magnus membuat langkah pengorbanan. Apa maksud Magnus Carlsen ini kawan? Dia ingin mendapatkan benteng. Dengan mengorbankan 2 perwira minor mendapatkan 1 perwira mayor plus pion. Kuda D7 lanjut Yanepo. Gajah cop benteng A8, benteng cop gajah A8, pion F3, blokade. Kuda B6, lanjut Yanepo, ada benteng AC1 persiapan menusuk ke baris ke-7, di sini dengan pion F6. Berikan ruang pergerakan bagi gajahnya kawan untuk reposisi, melepaskan baris ke-7-nya. Tapi Magnus tidak tertarik, memilih dengan langkah tantangan pertukaran gajah C5. Ditolak mundur petak D8, Magnus keluarkan benteng FD1, gajah mundur ke E8 lanjut Yanepo, kemudian pion B3. Raja naik kawan ke petak F7, Magnus juga angkat rajanya ke petak F2, kuda D5 lanjut Yanepo, blokade lajur D di sini kawan, kemudian ada pion E4 usir kuda, kuda manuver mundur ke E7 dan Magnus mulai angkat bentengnya. Di sini kawan pion A5. Ada opsi seperti kuda ini bergerak ke petak C6 atau benteng C8 untuk pin gajah di sini kawan. Tapi Yanepo memilih dengan pion A5. Gajah B6 menantang pertukaran untuk mengeliminasi salah satu gajah kawan. Karena kekuatan hitam sementara terlihat pada sepasang gajahnya, putih dengan sepasang bentengnya. Diterima chop skak, ambil balik benteng angkat ke petak A7 untuk pertahankan baris ke-7-nya. Kemudian benteng putih angkat ke C5 untuk menekan pion di sini. Gajah D7, raja E3, kuda C8. Di posisi ini permainan terlihat cukup seimbang kawan, di mana Magnus Carlsen sudah bisa menghentikan pergerakan hitam di area pertahanannya sendiri. Hitam juga tidak bisa melakukan counter attack kawan. Dan Magnus juga masih berhadap dengan pion di sisi kirinya. Pion mayoritas, 2 pion melawan 1 pion. Berharap bisa lolos. Kita lihat saja. Apakah bisa lolos? Tapi hasilnya seperti yang saya sebutkan di awal, ya seperti itu tadi kawan. Benteng B8, kuda lari petak D6. Di sini pion F4, pion H6, pion G4, raja bergeser ke petak E7, pion H4 lanjut Magnus, mulai dorong terus pion-pion sayap rajanya kawan, berharap ada kemajuan permainan. Sepertinya juga posisinya ini deadlock kawan, kedua pemain berharap pada pion-pion sisi rajanya. Kuda E8 lanjut Yanepo, persiapan manuver-manuver kawan, pion G5, pertukaran cop. Kenapa tidak ambil menggunakan benteng saja agar strukturnya tetap bagus kawan. Magnus memilih menggunakan pion ini untuk juga mencegah pergerakan kuda raja agar tidak bisa manuver kawan. Walaupun pionnya terpisah. Lanjut kuda D6, raja F4, kuda F7. Menekan pion, langsung didorong, pion maju ke G6, serang kuda lagi, kuda mundur ke D8, dan pion E5. Nah, raja hitam sudah dikurung. Pion-pion hitam juga sudah tidak bisa didorong lagi, kawan. Magnus berhasil mengunci permainannya Yanepo. Tapi lagi-lagi dalam permainan Armageddon, Magnus yang pegang putih harus bisa menang, kawan. Remis percuma. Yanepo hanya butuh hasil remis. Gajah E8 serang pion, raja G5. Nah, di sini ada benteng D7 melepaskan pion, tapi harus berhati-hati. Kalau sampai dicaplok, maka garbuan.
hitam bisa kalah. Dan mencoba menusuk lewat belakang nanti kawan. Mungkin. Digeser, benteng A8 lanjut Magnus mencoba merebut pion dengan benteng A. Tapi lagi kawan, posisinya juga posisi garbuan. Pion ini pion racun. Sulit juga Magnus Carlsen untuk mengadu pionnya. Mungkin siap diadu juga. Lanjut kawan dengan langkah benteng D2. Ancam pion, persiapan kesini nanti kawan. Nah, benteng skak terlebih dahulu. Blokade oleh gajah, tidak ada dukungan untuk merebut pion Disney. Ada benteng A7 dan benteng hitam juga tidak bisa meninggalkan gajahnya kawan di sini. Benteng mundur untuk ancam pion. Raja mundur backup pion. Kemudian raja menghindari pin mundur. Ada pin lagi kawan dari benteng A8. Raja naik lagi. Ke situ lagi. Mundur lagi. Ya kalau mengulangi langkah bisa remis. Magnus mencoba dengan pion A3. Langkah yang kurang presisi dari Magnus. Benteng A6 menurut engine kawan. Benteng A6. Tapi dengan pion A3. Benteng skak. Raja ke petak F3 kawan. Yang terkuat raja ini bergerak ke petak G5 saja. Tapi ke petak F3 dan ini bisa dimanfaatkan kuda ke petak J6. Garbu pion, garbu benteng. Yani pun melewatkannya dengan benteng D5. Nah, raja bergerak ke petak G3. Lagi-lagi langkah kesalahan dari Magnus. Benteng A6. Untuk mencegah pergerakan kuda. Tapi raja G3 dan lagi-lagi Yani pun melewatkan kuda J6-nya bermain dengan benteng skak. Raja F3. Masih kuda C6 kawan. Tapi memilih benteng skak lagi. Raja E3. Nah, benteng mundur ke petak D5 lagi. Di sini raja ke petak E4. Masih kuda C6 yang terkuat. Ya tadi benteng ini kawan. Yang merupakan langkah kunci untuk mempertahankan posisi atau bergerak ke petak F4 mungkin. Oke. Tadi Magnus memilih rajanya ke petak E4. Baru sekarang kuda C6 ditemukan oleh Yani Puniaji. Pion jatuh kawan. Benteng skak terlebih dahulu. Raja bergeser. Kemudian di sini benteng coba rebut pion G7. Terlebih dahulu benteng E4 skak. Menggunakan kuda yang kuat kawan. Kalaupun pion ini jatuh, raja siap bergerak mendekati benteng, dekati pion juga. Selepas benteng bergeser, pion ini juga bisa jatuh. Kalau berharap diambil menggunakan kuda untuk tetap pressure gajah di sini kawan, ya ambil menggunakan raja saja, tak ada masalah juga. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi, Yani pun memilih ambil dengan benteng chop. Raja ke petak F4 yang terkuat memilih bergerak ke petak D3 untuk mengawal pion sisi rajanya. Benteng D5 skak, raja C3, raja hitam F6 kawan, coba ingin ambil pion di sini. Kemudian benteng skak, raja ambil pion, Magnus tersisa 2 pion sekarang. Lanjut dengan benteng F1, kuda E5, lanjut Yani Puniaji. Di sini ada gajah A6, serang pion. Maksud saya benteng A7 kan, bukan gajah A6. Admin ini lihat apa? Bentuk kayak gini kok gajah. Maklum kawan, sering kepleset lidah admin. Lanjut kawan dengan benteng skak. Raja bergeser, diikuti benteng mundur lagi untuk jaga pionnya. Kemudian ada pion A4. Kuda manuver ke petak C6 untuk mendapatkan posisi yang bagus kawan. Kemudian benteng A8. Magnus masih berharap Yanepo blunder ataupun kehabisan waktu. Tapi kontrol Yanepo sekarang jauh lebih baik kawan. Selisihnya 1 menit. Magnus Carlsen tertatih-tatih sekarang. Skak lagi kawan, benteng D3. Raja maju terus. Nah, di sini benteng mundur kembali untuk jaga pionnya. Di sini ada benteng G8 coba melakukan skak mendapatkan pion. Dihadang dengan benteng G5 oleh Yanepo. Benteng F8. Gajah C6 untuk membantu serangan kawan. Ada benteng E1. Magnus masih belum mau menyerah. Skak sekarang. Raja maju ke situ. Apakah mau discover? Ya, discover. Dengan tempo ambil pion B3 discover check. Dan pionnya Magnus dihabisi kawan. Sudah tidak ada pion lagi. Magnus sudah tidak bisa berkata apa-apa admin di sini kawan. Lanjut saja biar lebih cepat skak. Raja bergeser ke petak H7. Nah, setelah benteng ke petak F4 ini Magnus Carlsen menyerah karena ada skak garbuan. Sudah tidak bisa dilanjut lagi kawan. Magnus akhirnya tersingkir di bracket bawah. Tidak bisa lagi naik ke bracket atas kawan. Dan Magnus Carlsen berada di posisi keempat di seri ini kawan. Dan di seri berikutnya sepertinya Magnus Carlsen akan mengawali lewat babak kualifikasi.
Oke, itulah kawan partai balas dendam dari Yani Poniachi. Semoga bisa menghibur kalian. Dan jangan lupa jempol kalian, subscribe kalian, dan komentar kalian selalu admin nantikan kawan. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.